Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita masih membahas babul iqtisadi fit ta'ah, bab pertengahan di dalam ketaatan. Dan kita sampai ke hadis yang 149, itu hadis yang diriwayatkan dari Abi Juhaifah. Hadis yang ke 149 adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Juhaifah Wahab bin Abdillah. Beliau berkata, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abi Darda. Mempersaudarakan antara Salman dan Abi Darda, dipersaudarakan secara keislaman. Fazara Salmanu Aba Darda, maka Salman menziarahi, mengunjungi saudara yang dipersaudarakan secara iman ini oleh Rasulullah dengan Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabadzilatan, maka Salman melihat Ummu Darda dalam keadaan berpakaian compang-camping. Faqal, kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada beliau, ma sya'nuki, mengapa engkau demikian ini keadaannya, pakaiannya compang-camping. Kemudian Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, saudaramu Abu Darda tidak butuh terhadap dunia. Jadi memang wanita juga masuk dalam kategori dunia. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah kesenangan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sehingga di sini Ummu Darda mengatakan, saudaramu Abu Darda tidak butuh dunia. Maksudnya tidak butuh kepada Ummu Darda, sehingga Ummu Darda pakaiannya compang-camping. Faja'a Abu Darda, kemudian datang Abu Darda. Fasana'a lahu ta'aman, kemudian Abu Darda membuat makanan untuk Salman Al-Farisi. Bikin makanan untuk Salman Al-Farisi. Faqala lahu, kemudian Abu Darda mengatakan kepada saudaranya Salman Al-Farisi tadi, kul, makanlah engkau wahai Salman, fa ini shaim, sesungguhnya aku dalam keadaan puasa. Qal ma ana biakil hatta ta'kul, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, aku tidak mau makan makanan yang kau hidangkan sampai kamu makan. Jadi di sini orang yang berpuasa sunnah bisa membatalkan puasa karena menghormati tamu. Adapun pahala puasanya tetap, walaupun puasanya ya batal tentunya, tapi pahalanya tetap. Berikutnya, akhirnya Abu Darda jadi makan, ya. Jadi makan. Jadi siangnya Abu Darda berpuasa, beribadah dengan ibadah yang lain, ya, tidak mementingkan perkara-perkara dunia, sampai pun istrinya juga
karena sibuk beribadah, ya, berpuasa, kemudian diingatkan agar berbuka. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqum. Maka tatkala sudah malam, Abu Darda bangun untuk salat malam. Ini teladan dari pendahulu kita, salat malam. Jadi kita mencoba untuk salat malam. Jadi kadang kalau pagi ngantuk itu karena malamnya tahajud. Coba malamnya sudah tidak tahajud, paginya tidak perhatian. Biasanya kalau seperti ini nanti mainnya kuat. Ya, jadi kalau pas ibadahnya loyo, bermainnya kuat. Tapi kalau bermainnya loyo, ibadahnya, belajarnya itu kuat. Kita butuh bermain, tapi bermain itu yang bernilai, menghilangkan pusing kita, menghilangkan jenuh kita. Tapi kalau bermainnya itu pokok, mengalahkan belajar kita, mengalahkan sholat kita, ini berbahaya karena bisa terbawa sampai tua. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau datang ajal? Berapa banyak orang sudah tua, datang ajalnya sementara dia sedang bermaksiat kepada Allah, sedang membuang-buang waktu, sedang membuang-buang waktu tanpa hal yang menguntungkan, bermanfaat. Ini awalnya dari kecil sebenarnya. Jadi hal yang demikian ini penting diperhatikan karena untuk kebaikan. Makanya semoga Allah senantiasa memberikan pahala, ya, kepada guru kita, kepada orang tua kita yang membimbing kita. Karena untuk mau membimbing demikian ini, kalau dirupiahkan itu harganya sangat mahal. Kalau dirupiahkan harganya sangat mahal. Maka betapa banyak orang tua yang kaya tidak mau menyekolahkan anak-anaknya di sekolah miskin, nggak mau. Dia lebih memilih di sekolah yang bayarnya mahal, ya, bayarnya mahal, karena dengan harapan terbimbing, ya, terbimbing waktunya dan sebagainya, ya. Ada yang kalau diceritakan mengerikan, ya, ada yang masuknya itu 40 juta, kemudian bulanannya mungkin di atas 6 juta, ya, lebih mahal sekali. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tujuannya hanya sekedar itu, biar anaknya dapat perhatian. Maka tatkala kita dapat perhatian, ini nilainya mahal, yang harus diingat. Nanti di saat orang yang memberikan perhatian kita meninggal dunia, baru terasa kita hidup sendiri, berusaha untuk mandiri, bangun malam misalnya, ya, nggak usah bangun malam lah, sholat subuh, masak sendiri, nyuci piring sendiri, baju sendiri, nyari makan sendiri, baru terasa ternyata apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia kita sebelumnya, dari orang tua, dari teman, dari guru, dari fasilitas, itu sulit sekali kita mendapatkannya. Baru di situ, ya Allah, ya Rabbi, ya, tersadar, ya, betapa mahalnya hal yang demikian itu. Ini yang dilakukan oleh Abu Darda sampai beliau seperti itu, sehingga puasanya suruh dibatalkan sampai tidak butuh dunia. Kemudian tatkala malam beliau pun bangun. Faqala lahu, kemudian Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, "Nam, tidurlah kamu." Ya, mungkin baru jam 12 malam sudah mau bangun malam. Ya, mungkin nantinya sampai pagi. Fanama, kemudian akhirnya Abu Darda tidur. Tsumma dzahaba yaqum, kemudian setelah tidur bangun lagi. Kemudian disuruh perintahkan lagi, "Nam, tidur." Mungkin jam 12 sudah bangun mau tahajud, suruh tidur lagi. Ya, tidur mungkin jam 1 bangun, suruh tidur lagi. Falamma kana min akhiril lail, sampai tatkala sudah akhir malam, mungkin jam 3, ya. Fasolaya jami'an, maka Salman Al-Farisi dengan Abu Darda sholat bareng-bareng. Faqala lahu Salman, kemudian Salman mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu atas dirimu wahai Abu Darda itu memiliki hak. Jadi Allah itu memiliki
hak yang harus kita tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa. Tetapi dirimu juga punya hak yang harus engkau tunaikan pada dirimu sendiri. Wa li ahlika 'alaika haqqa, dan keluargamu juga punya hak. Fa'ti kulli dzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak sesuai haknya masing-masing. Ada hak guru, ada hak murid, ada hak orang tua, ada hak keluarga, termasuk hak diri sendiri. Sebenarnya juga ada hak negara, ada hak rakyat. Jadi berikanlah pada porsinya masing-masing. Nah, tatkala diingkari karena keluar dari porsinya. Jadi tatkala ada pengingkaran itu karena ada yang tidak tertunaikan dari haknya masing-masing. Maka Salman mengatakan wa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap yang berhak haknya tersebut. Berikutnya fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada pagi harinya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, kemudian menyebutkan yang demikian itu, peristiwanya dari awal sampai akhir diceritakan oleh Rasulullah, sampai ucapannya Salman juga diceritakan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman, Salman benar. Jadi apa yang tadi sudah kita bahas itu sudah dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semoga kita bisa mempraktekkan, menunaikan hak masing-masing, hak ibadah tidak boleh berlebihan, hak sendiri juga tidak boleh berlebihan, hak kepada orang lain tidak boleh berlebihan, hak kepada istri tidak boleh berlebihan, hak kepada anak tidak boleh berlebihan, hak terhadap diri sendiri tidak boleh berlebihan. Berikanlah hak sesuai dengan haknya. Maka setelah itu kita serahkan kepada Allah. Semoga kemudian Allah memberikan pahala dan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.